Abah dan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Fok yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Abah Ali dan tentunya Abah Jatmiko juga hadir di ruang dengar Sobat Fox sekalian. Seperti biasanya kita akan berdiskusi, kita akan memberikan informasi ya tentunya terkait dengan ajaran-ajaran atau akidah-akidah kita, yaitu agama Islam. Kita sapa dulu Abah Jatmiko. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah? Sehat Abah. Kabarnya kemarin flu ya Abah ya? Ya sebentar aja. Sebentar. Kenapa? Memang karena kesibukan atau karena? Iya karena dikejar-kejar orang? Allah juga menjaga rezekinya para dokter, para perawat. Tapi kan ada madu pahit sama kutus-kutus tuh Abah. Lah iya makanya biar laku tuh Abah. Oke, baik Sobat Fok, alhamdulillah Abah Jatmiko sudah hadir bersama kita ya. Tentunya kita akan bercerita, boleh dikatakan seperti itu. Kita akan memberikan informasi ya terkait dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Abah Jatmiko, kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia itu kan selalu berusaha semaksimal mungkin ya, supaya kita menjadi orang yang semakin baik dari hari ke hari. Ya tentunya kita berusaha kan, kalau kita sebagai anak ya, kita berusaha supaya kita dicintai, disayangi oleh orang tua kita ya. Nah, tentunya kita sebagai makhluk manusia ya, sebagai makhluk Tuhan ya, tentunya akan berusaha supaya yang menciptakan kita itu selalu sayang, selalu cinta kepada kita. Ya, itu saya rasa merupakan keinginan dari semua makhluk akan seperti itu. Ya, barangkali Sobat Fok ingin sedikit punya gambaran. Ya. Kira-kira itu ada enggak sih tanda-tanda kalau kita itu dicintai oleh Allah itu? Monggo, Abah Jatmiko. Iya Bah. Kita ngobrol masalah kecintaan Allah juga supaya punya garis Bah. Artinya setiap orang kan merasa dekat dengan Allah, merasa paling beriman, merasa paling paling baik di hadapan Allah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana garis partai kita Bah? Ini jangan percaya partai ini apa ini? Iya, garis partai kita bagaimana agama ini kemudian menyinggung tentang siapa yang dicintai oleh Allah. Bukan siapa, bagaimana caranya mencintai Allah, tidak, tetapi sekarang bicaranya dibalik Bah. Tanda-tanda orang yang dicintai Allah. Ya. Tidak tanda-tanda orang yang mencintai Allah, ya kan? Betul. Sekarang yang ya kan? Biar cinta tidak tepuk sebelah tangan. Iya. Ya. Biar kalau orang mencintai Allah semua orang bisa mengaku, tetapi kalau yang dicintai Allah tentu saja kita punya garis Bah. Aturan di dalam agama itu seperti apa. Nah, kita coba hari ini berdialog ya toh Bah, ngobrol santai-santai saja. Santai wae ta, ora ono sing ngoyak. Terima kasih yang sudah banyak mendengarkan ya toh. Padahal kita ngobrol santai-santai aja ya toh. Iya. Ini ada hadis Bah, saya seneng ini. Hadisnya begini. Idza haballahu ta'ala al-'abda, ketika Allah itu sudah mencintai hambanya. Ketika Allah itu sudah mencintai hambanya. Ya. Bagus sekali ya perkataan ini ya.
nada Jibril, maka Allah kemudian mengundang malaikat Jibril. Jadi Allah kalau sudah mencintai hambanya itu, dia yang pertama kali maka ingin menyebarkan kecintaan itu, Bah. Maka dia kemudian mengundang, memanggil malaikat Jibril. Innallaha ta'ala yuhibbu fulanan, kata Allah. Sesungguhnya Allah sudah mencintai fulan bin fulan. Ya. Siapa saja, ya kan? Fa'ahbibhu, wahai Jibril, maka aku perintahkan engkau untuk mencintainya juga. Jadi kalau Allah cinta itu, mungkin saking tidak kuatnya cinta itu ingin mengabarkan kepada malaikatnya. Maka kemudian wahai Jibril, cintailah fulan bin fulan. Nah ini kan luar biasa, Bah. Jadi zaman dulu itu, Bah, banyak sahabat itu yang diriwayatkan sering tanya sama Kanjeng Nabi. Ya Nabi, nama saya sudah disebut oleh Allah belum? Ya. Lah punya nabi ya toh, punya nabi ya, jadi ya kuasa saja gitu loh. Jadi ternyata perbedaan iman ketika ada nabi dengan tidak ya begini nih gitu loh. Makanya ketika nabi itu ditanya, dia berkata sama sahabatnya, kamu tahu nggak umat yang paling aku cintai dan paling aku rindukan? Terus sahabat-sahabat mengatakan, kami ini ya Rasulullah. Kalau kamu itu beriman kepada Allah mudah, karena masih ditunggui nabinya, masih ditunggui iman, masih ditunggui wahyu. Terus siapa? Ya Rasulullah, orang yang engkau rindukan, engkau cintai. Sesungguhnya umatku yang paling aku cintai adalah orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah bersamaku, hanya mendengar, tetapi mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hati-hati loh, Bah. Kadang-kadang kita merasa minder toh, Bah, sama mereka-mereka yang berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, imannya luar biasa. Lah Rasulullah mengatakan, ya kalau kamu beriman ya wajar aku di tengahmu. Betul. Tapi suatu saat itu ada zaman orang yang hanya mendengar, mendengar namaku, mendengar ceritaku, tetapi mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wah, ini luar biasa, Bah, ini. Makanya kita harus bangga diri, Bah. Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi itu malah kita ini, karena beratnya luar biasa, Bah. Beratnya luar biasa. Zaman dulu tuh sampai diriwayatkan, andai kata engkau itu melihat wajah Nabi saja bisa mukmin. Iya toh, Bah. Melihat wajah Nabi saja langsung aku yakin ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah sekarang, Pak, kita hanya mendengar cerita, ya toh, Pak? Mendengar membaca tulisan, kisah dan lain sebagainya. Dan keimanannya diserahkan kepada kita. Nah oleh karena itu, sesungguhnya sebetulnya kita ini tantangannya luar biasa karena kemuliaannya juga luar biasa. Nah ini kata Allah, seandainya aku tuh sudah ridho sama seorang hamba, maka dia kemudian memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, aku mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, kata Nabi, maka kemudian Jibril mencintainya. Ya enggak tahu apa kemudian ditulis dengan surat gitu ya. Nah, apa enggak tahu apakah ditulis ya toh.
Fayunadi fi ahli sama. Tapi kemudian dilanjutkan ini hadisnya luar biasa. Kemudian dipanggillah seluruh penduduk langit. Wah. Penduduk langit berarti. Penduduk langit itu dipanggil sama siapa? Sama malaikat Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah sudah mencintai fulan bin fulan, maka kamu semua wajib mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka kemudian penduduk langit itu menyaksikan semuanya. Nah ini kan apa bah? Artinya memang manusia ini istimewa sekali bah. Setiap hari dipandang oleh Allah amalnya, setiap hari dipandang oleh Allah ketaatannya, kemudian sampai Allah kemudian menyatakan cintanya, ridhonya, kemudian diumumkan di seluruh penduduk langit mencintainya. Summa yudha'ulahu qabul fil ard, sehingga kemudian penduduk penduduk langit mencintai, kemudian demikian juga penduduk bumi mudah untuk mencintainya. Oh gitu. Oke baik, Abah Jatmiko, ada yang mau lewat nih. Sebentar kita kasih waktu dulu. Setelah yang satu ini masih tetap bersama kami, Abah dan Abah di Vox Radio Jogja. Abah dan Abah. Masih bersama kami Sobat Vox, Abah Ali dan Abah Jatmiko. Abah Jatmiko, tadi disampaikan bahwa kalau Allah mencintai makhluknya, maka malaikat akan dipanggil, ya kan, untuk memberikan pengumuman pada penduduk langit. Gitu. Terus kemudian berlanjut, diwajibkan pula makhluk itu mencintai si A, si B atau si fulan tersebut. Tapi kalau kita lihat realitanya ya, Abah Jatmiko, nggak semua orang itu dicintai oleh semua orang. Pasti ada aja, ya boleh dikatakan untuk orang sebaik apapun yang dari sisi kita lihat, itu masih ada terlihat sisi negatifnya atau jeleknya dari orang yang memang secara personal dia sudah tidak suka. Nah ini gimana ini apa? Nah, ini kan pertanyaan mengejar, Pak. Tapi kan tadi wajib, agama boleh dikejar toh, diumumkan bahwa makhluk ini si fulan wajib dicintai karena memang itu dicintai oleh Khalik atau Allah. Begini, Pak. Hadisnya dilanjutkan. Oke, ya. Wa idza abghadha abdan da'a Jibril. Tapi kalau Allah sudah membenci seorang hamba, maka juga memanggil Jibril. Ini begitu fulanan fa'abghidahu, kata Allah. Sesungguhnya aku sudah sangat gak ridho sama fulan bin fulan. Maka catatlah, kamu semua juga gak ridho. Nah, summa yunadi fi ahli sama, kemudian diumumkan di penduduk langit bahwa Allah tidak ridho kepada fulan bin fulan. Innallah yubghidu fulan fa'abghiduhu, sesungguhnya Allah sangat benci kepada fulan bin fulan. Tudaulahu ba'dahu fil ard, maka kemudian kebencian itu meratalah juga di dunia ini. Jadi memang ada dua kutub, Bah. Dua kutub ini maksudnya begini, setiap orang itu ternyata dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat itu namanya Ibnu Mas'ud, itu pernah bertanya sama Rasulullah, ya Rasul,
apakah namaku sudah disebut oleh Allah? Sudah, wahai Ibnu Mas'ud. Artinya memang beberapa sahabat kan sudah disebut oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya seperti ya Bilal, kenapa aku sudah mendengar suara terumpahmu berada di surga? Begitu. Engkau punya amalan apa? Kan begitu toh? Terus Bilal mengatakan, ya Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu senang bersyukur. Sehingga ketika saya wudhu, maka kemudian biasanya saya sholat 2 rakaat setelah wudhu. Karena bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kan terus Rasulullah kan juga menyebut tuh ada 10 sahabat yang memang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kemudian ada waktu itu ini cerita di kitab disebutkan begini. Hari itu tuh semua sahabat tuh dikumpulkan di masjid. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa saja yang pernah saya aniaya, siapa saja yang pernah saya dolimi, siapa yang pernah sakit hati pada hari ini, majulah. Sesungguhnya hisablah aku, balaslah aku, jangan sampai menuntut balas besok di akhirat. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, dulu waktu mau berperang, engkau itu mengangkat pecutmu dan itu mengenai punggungku. Oleh karena itu aku ingin menghisos hari ini juga. Oh silakan kalau begitu. Dia maju. Ya Rasulullah, saat itu saya nggak pakai baju. Maka bagaimana aku mengkisos dirimu sedangkan kau pakai baju? Oh, ini kalau bahasa sahabat kan kurang ajar. Betul ini orang gitu. Oh begitu, iya. Saat itu punggungku tidak pakai baju. Maka kemudian Rasulullah mengangkat baju yang berada di punggungnya itu dibuka. Di hadapan banyak orang karena mau dikisos pakai pecut ini tuh mau disabet lah. Beberapa sahabat mengatakan, oh begitu aja kok tegelnya sama nabinya dan lain sebagainya. Begitu sudah dibuka punggungnya Rasulullah itu, udah sahabat itu mengangkat pecutnya. Wah, semua orang pada memekik ya, boleh dibunuh-bunuh aja, orang ini kurang ajar betul ini. Tapi apa yang terjadi? Kemudian dia memeluk Rasulullah dari belakang itu. Wah. Kemudian dia mengatakan, apa yang kau berbuat seperti ini? Ya Rasulullah, biarkan kulitku pernah menyentuh kulitmu. Sehingga mudah-mudahan api neraka tidak akan menjilat kulitku. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku hanya menginginkan keberkahanmu supaya aku tidak dibenci oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosaku. Biarlah aku menempel kulitku kepada kulitmu. Nah saat itu semua orang baru sadar. Ya ternyata memang beberapa orang memang sudah diumumkan oleh Allah mendapat ridho. Ya kan? Nah terus ada pada saat itu Rasulullah bercerita tentang surga neraka. Bahwa surga itu besok separuhnya punyaan umat muslim. Allahu Akbar. Aku berdoa lagi sama Allah, mudah-mudahan 3/4-nya surga itu miliknya orang muslim. Allahu Akbar. Terus kemudian terus ada seorang sahabat yang mengatakan,
Ya Rasulullah, tolong doakan saya salah satu di antara orang yang masuk surga. Ya Rasulullah langsung mengatakan begini, kamu termasuk orang yang masuk surga. Belakangnya, ya Rasulullah, saya doakan kamu sudah didahului. Artinya memang ya kesempatan untuk masuk surga dan lain sebagainya itu ya memang sudah disebut di sini oleh Allah bahwa ya ini kan berarti Rasulullah sudah dikabari bahwa orang-orang itu memang pantas masuk surga. Tidak mungkin Rasulullah mengatakan kamu masuk surga kalau nggak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hadis tadi betul-betul pada saat itu terjadi sehingga beberapa orang memang sempat diberitahu oleh Rasulullah bahwa orang-orang itu menjadi ahli surga. Oke, baik Abah Jatmiko, Sobat Fok yang berbahagia, tetaplah bersama kami setelah yang satu ini. Abah dan Abah. Masih bersama kami Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Abah Jatmiko, terkait dengan tanda-tanda tadi ya, ini kan belum secara spesifik mungkin bisa diterima oleh Sobat Fok ya. Jadi apa sih secara spesifik ya, kalau Allah itu mencintai makhluknya? Selain dari yang sudah disampaikan tadi, mungkin secara spesifik ada tanda-tanda yang bisa dibaca begini, ya. Begini Pak. Kalau kita lihat satu surat saja ya, saja. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga yang luasnya seluas langit bumi itu diberikan kepada orang-orang yang muttaqin. Muttaqin itu apa? Ayat selanjutnya mengatakan alladzina yunfiku, yaitu orang-orang yang dermawan. Di waktu lapang dan di waktu sempit. Jadi kalau di situ dikatakan orang-orang yang berarti ciri-cirinya orang-orang yang dicintai oleh Allah itu pasti perbuatannya kan orang-orang yang apa istilahnya kejelasannya kedermawanannya apa. Contoh sekarang pada saat sholat subuh itu Rasulullah itu menengok ke belakang, kemudian dia mengatakan kayak mencari orang gitu. Terus kemudian dia cari, terus sampailah pada seorang sahabat, kemudian dia mendekat, terus dia mengatakan, apa yang kamu lakukan hari ini? Apa yang kamu lakukan hari ini? Sahabat ini kan kaget toh. Apa yang saya lakukan hari ini? Apa yang kamu lakukan hari ini? Terus dia mungkin apa Rasulullah itu mau marah apa enggak? Akhirnya dia cerita, karena ya Rasulullah, karena kelemahan saya melakukan sesuatu yang tidak wajar. Apa itu? Jadi kemarin waktu dia di masjid, dia melihat ada seseorang yang lapar. Karena lapar, dia bawa ke rumah. Sampai rumah, dia ngomong sama istrinya, aku punya tamu yang kelihatannya lapar sekali. Tolong wahai istriku, sediakan makanan untuk tamu kita. Nah, istrinya mengatakan, astagfirullahaladzim, makanannya tinggal 1 piring, tidak cukup untuk 2 orang. Dibagi pun ya sudah tidak pantas. Kemudian ya Rasulullah, karena kefakiran saya sampai segitunya gitu loh, sehingga tidak bisa sedekah. Akhirnya saya punya ide, dimatikan lampunya. Dimatikan lampunya. Nah, wahai istriku,
nanti kalau pas makan, pas lampunya mati, kamu sediakan 2 piring, yang satu isi, yang satu Kosong. Kemudian nanti aku ikut-ikutan makan saja lah. Nah, betul, akhirnya dia berikan itu makanan, kemudian dia ikut-ikutan makan. Gitu. Setelah itu selesai, kemudian dia ambil, kemudian ngomong sama istrinya, padahal ini anak-anak juga belum makan. Ya sudah, yang penting tamunya kenyang lah. Apakah sudah keperluanmu kepadaku sudah penuh? Wahai tamu, sudah. Kalau begitu saya mohon pamit pulang. Oh iya, silahkan. Pulanglah tamu itu. Ya Rasulullah, seandainya kefakiran saya ini membuat saya berbuat seperti itu tidak meridhokan Allah, ya saya mohon maaf. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya Allah sangat bersyukur kepadamu. Jadi sangat bersyukur itu sangat ridho, sangat gitu ridho dan sangat mencintai. Sangat, artinya Rasulullah saja pada waktu sholat subuh itu dikabari bahwa hari itu telah ada satu orang yang memecahkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa, itu berarti kamu termasuk orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh sahabat di situ kemudian menyalaminya karena wah, luar biasa, engkau sudah memecahkan ridho Allah, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang salah satu kuncinya yaitu dermawan dalam posisi lapang maupun sempit, dia tetap berbuat kebaikan sama orang lain. Itu ciri-cirinya Jadi untuk orang-orang yang pelit, bakhil lewat jelas lewat Ya, ini dalam kondisi sempit, ya, dalam kondisi keterbatasan, masih memuliakan tamunya, untuk memberikan sesuatu supaya tamunya itu merasa dihormati, merasa kalau menurut orang Jawa ya diperajake. Jadi menghormati betul-betul tamu itu kita hormati. Salah satunya dengan cara itu. Bahasa kita mengutamakan orang lain. Iya betul. Mengutamakan tamu lah intinya. Mengutamakan orang lain itu menjatuhkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman perlu juga dijabarkan, mengutamakan yang apa ini kan gitu. Dalam hal apa gitu. Ya itu salah satu tanda bahwa kita sebagai makhluk Allah itu dicintai oleh Allah. Nah, semua kembali kepada kita sebenarnya, ya kan? Karena kita berusaha untuk mencintai Allah, jangan sampai kita mencintai tapi Allah nggak mencintai kita kan gitu. Itu loh malam yarhaminas lam yarhamhullah. Barang siapa yang tidak mencintai manusia, maka tidak akan dicintai oleh Allah. Nah, ini mendasar sekali ini. Ya. Karena bagaimanapun habluminan nas ya. Habluminan nas, hubungan kita kepada manusia, kepada sesama itu seperti apa? Ya, pada saat kita bersosialisasi, oke lah, kadang-kadang kita terjadi gesek-gesekan dan sebagainya. Apalagi ini memasuki tahun politik ini ya. Jadi luar biasa. Yang di atas kadang-kadang sudah bersalaman, berbagi kue, mungkin makan bareng ya. Tetapi yang di bawah itu masih ketemu aja nggak mau. Pilihlah pemimpin yang mencintai rakyat. Ya, yang dicintai dan yang mencintai rakyat. Karena pasti dia akan dicintai oleh Allah. Begitu, Ini kalau kita garis ke politik loh, karena ini tahun politiknya begitu. Tapi nggak boleh nyebut nama orang. Ya nggak boleh. Nanti kalau sudah nggak siaran boleh. Ya. Jadi ini sebagai gambaran buat kita semua ya, sahabat Fok. Tentunya kita harus melakukan sesuatu yang
berharap di kemudian hari itu ada efek yang baik untuk kita. Ya, jangan sampai kita memilih sesuatu, melakukan sesuatu, tapi efeknya di kemudian hari itu nggak baik untuk kita. Gitu. Baik, Sobat Fok, dimanapun Anda berada, alhamdulillah 1 jam kita bersama Abah dan Abah. Ya, tentunya kami berharap mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini ya, ini menjadi salah satu wawasan untuk kita semua ya. Tentunya pada kesempatan ini Abah Ali dan juga Abah Jatmiko mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ya, untuk itu mari kita tutup pertemuan ataupun obrolan kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Abah Ali mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan Abah dan Abah di Fox Radio Jogja.